Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Grand Prix, tapi teman-teman bisa panggil saya Pak GP. Saya dosen kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA, Institut Teknologi Bandung, ITB. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai ikatan kimia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan teman-teman bersama Bu Ria udah belajar mengenai atom. Nah, tentu teman-teman tahu bahwa atom ini bisa bersatu dengan atom yang lain membentuk molekul atau senyawa. Nah, proses pembentukan molekul atau senyawa itu didasarkan oleh ikatan kimia. Jadi pada kesempatan kali ini kita secara khusus akan belajar mengenai ikatan kimia. Nah, proses pembentukan ikatan kimia itu bisa kita tinjau salah satunya dari aspek energi. Jadi teman-teman, di sini misalkan kita punya suatu grafik seperti ini. Sumbu X-nya adalah jarak. Jadi jarak antar atom, umumnya dalam satuan nanometer misalkan. Dan sumbu Y-nya adalah energi. Katakanlah saya punya dua atom hidrogen, ya, dua atom hidrogen yang saling terpisah seperti ini, belum membentuk molekul H2. Jadi kalau satu atom hidrogen dengan satu atom hidrogen akan membentuk satu molekul H2. Nah, awalnya dia seperti ini, terpisah. Kenapa mereka terpisah? Karena mereka berada dalam jarak yang jauh. Jadi jaraknya itu berjauhan sehingga berdiri sendiri, individual. Nah, kita lihat bahwa saat mereka berjauhan seperti ini, kita bisa bilang energi relatifnya itu 0 kilojoule per mol tentu saja ya, dalam satuan kilojoule per mol. Namun ketika mereka mulai berdekatan, maka akan terjadi interaksi antar kedua atom tersebut. Interaksinya akan menurunkan energi overall secara umum. Jadi kalau energinya itu turun, maka suatu spesies kimia itu cenderung akan semakin stabil. Jadi saya ulangi, energi yang semakin rendah, tingkat energi yang semakin rendah, maka suatu spesies kimia akan cenderung lebih stabil. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ketika mereka mulai berdekatan, jaraknya mulai berdekatan, energinya ini akan turun hingga membentuk suatu nilai optimum di sini. Jadi nilai optimum atau yang kita sebut sebagai nilai paling stabil, di mana jaraknya itu membentuk suatu spesies kimia yang paling stabil dari dua atom hidrogen. Jarak ini untuk molekul hidrogen itu kira-kira 0,0174 nanometer. Jadi awalnya berjauhan, kemudian mereka berdekatan dalam jarak 0,0174 nanometer, itu akan membentuk tingkat energi yang paling stabil. Kira-kira sebesar minus 432 kilojoule per mol. Jadi sebenarnya nilai ini atau angka ini, maksud saya 0,074 nanometer. Ini adalah yang kita sebut sebagai ikatan antara atom hidrogen dengan atom hidrogen. Jadi saat energinya paling rendah, tingkat energinya paling stabil, itulah saat dia membentuk molekul H2. Bagaimana Pak kalau didekatkan lebih dekat lagi, lebih dekat dari 0,074 nanometer? Yang terjadi adalah energinya justru naik. Bahkan naiknya secara eksponensial. Naiknya sangat curam, bahkan melebihi angka 0, jadi sangat positif. Jadi saat dia sudah mencapai jarak yang optimal, kemudian kita paksakan untuk lebih dekat lagi, energinya akan naik dengan begitu cepatnya, menjadi suatu spesies kimia yang tidak lagi stabil. Jadi ini mungkin seperti orang pacaran ya. Kalau dia terlalu jauh, itu tidak ada interaksi, tidak ada perasaan. Semakin dekat, dia akan membentuk suatu ikatan yang optimum. Tapi kalau terlalu dekat,
Anak muda sekarang bilang terlalu toksik ya, kemana-mana ditanyain, dipaksa terlalu dekat, justru menjadi tolak menolak, tidak lagi menjadi tarik menarik. Seperti itu.